Industri properti kini mulai bernafas lega seiring pulihnya perekonomian pasca pandemi COVID-19. Aktivitas masyarakat pun sudah kembali normal dan tren pembelian properti mulai kembali dilirik oleh para investor. Namun wilayah mana saja yang prospektif untuk properti dan ini menjadi incaran konsumen saat ini? Andi Syalini akan mengulasnya untuk Anda dan sudah kami rekam sebelumnya. Sepanjang tahun 2021-2022, sektor properti cukup prospektif. Dan tren pasar properti tanah air berhasil menunjukkan perubahan pasar ke arah positif meski saat itu pandemi belum usai. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa dari 17 sektor lapangan usaha, hanya ada 7 sektor yang berhasil tumbuh positif. Sektor properti dan real estate adalah salah satu di antaranya. Nah, berbicara terkait hunian, wilayah Jabodebek Banten masih menjadi lokasi favorit pilihan masyarakat urban. Nah, kalau kita lihat Jabodetabek hanya bisa berkembang ke barat dan timur. Kali ini saya akan menjelaskan seberapa besar sih potensi perkembangan hunian di barat Jakarta dalam investasi properti di barat Jakarta makin menjanjikan. Nah, wilayah Banten, salah satunya Tangerang, merupakan wilayah yang berada di barat Jakarta. Wilayah barat Jakarta saat ini boleh dibilang jadi salah satu incaran karena memiliki kelebihan tersendiri, yaitu didukung oleh infrastruktur seperti tol. Kondisi tersebut membuat wilayah barat Jakarta sampai saat ini masih menjadi incaran. Keberadaan jalan tol yang digenjot pemerintah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kawasan industri dan juga pemukiman yang pesat di wilayah Tangerang sebagai satelit kota Jakarta. Perkembangan infrastruktur Tangerang juga difokuskan kepada upaya mengatasi kemacetan, mengingat tingginya mobilitas warga Tangerang ke Jakarta atau sebaliknya. Ya, semakin menipis dan tingginya harga lahan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten mendorong pengembangan mulai merambah ke barat. Hal ini ditandai oleh permintaan untuk rumah di area sekitar Bitung, Cikupa, dan Balaraja yang terus bergerak seiring pengembangan infrastruktur jalan tol yang tengah digenjot pemerintah. Karena itu, untuk pengembangan hunian menengah, trennya diprediksi bergerak ke barat Serpong menuju kawasan Bitung, Cikupa, Balaraja di Kabupaten Tangerang. Secara lokasi, Kabupaten Tangerang saat ini memiliki akses yang cukup baik menuju Jakarta melalui jalan tol Jakarta-Merak dan kedekatan terhadap Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menjadi bandara utama di Indonesia. Prospek akses ke depannya juga masih baik dengan adanya konstruksi tol Serpong Balaraja. Ada juga rencana MRT Barat Timur dan rencana tol Balaraja Bandara Soekarno-Hatta. Secara kawasan, lokasi barat Jakarta juga memiliki populasi yang sudah cukup ramai. Terlebih keberadaan fasilitas umum seperti area komersial, sekolah, dan rumah sakit yang memadai dan banyak ditemukan di area ini. Maka tak heran nama-nama pengembang besar yang sudah tidak asing nih bagi Anda, ramai-ramai mengembangkan hunian di lokasi strategis ini. Bitung Cikupa menjadi lokasi yang terdekat dengan beberapa kota baru di Serpong yaitu BSD City, Gading Serpong, dan Lipo Karawaci. Sehingga diprediksi menjadi magnet baru bagi masyarakat dalam mencari hunian. Secara spesifik saya akan menjelaskan salah satu pengembangan township atau kota terpadu di barat Jakarta pada slide berikutnya. Ya, kota terpadu adalah pengembangan real estate dengan luas yang membentang ratusan atau ribuan hektar dan mencakup area perumahan, industri, dan komersial. Ini ditata dengan sangat baik atau diintegrasikan sehingga kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan rekreasi semuanya ini mudah dijangkau satu sama lain. Yang membuat kota-kota terpadu satu tingkat di atas pembangunan reguler adalah bahwa kota itu juga membangun dan mengelola beberapa infrastruktur pendukung yang biasanya ditangani oleh pemerintah seperti fasilitas pengolahan air dan limbah padat, jaringan pipa gas, serta layanan keamanan dan pengawasan. Salah satu kota terpadu yang berada di lokasi strategis di barat Jakarta adalah Paramount Petals. Dikembangkan oleh Paramount Land yang merupakan salah satu entitas pengembang dengan pengalaman dan reputasi terbaik. Paramount Petals mendukung konsep hidup one-stop living yang menggabungkan hunian, komersial, dan bisnis, pendidikan, fasilitas kesehatan,
area hiburan di lokasi yang strategis, dan lingkungan yang hijau. Paramount Petals dikembangkan sebagai kota mandiri baru seluas kurang lebih 300 hektar dengan potensi sangat besar, baik dari sisi konektivitas, investasi, dan fasilitasnya. Dalam perencanaan ke depan, Direct Hotel Access akan dapat dipergunakan di tahun 2025 dan akan menjadi bagian dari exit tol Bitung yang dapat langsung menuju Paramount Petals. Hal ini tentunya akan memudahkan konektivitas dan akses bagi penghuni Paramount Petals. Salah satu fakta menariknya juga, Paramount Petals ini telah meraih penghargaan di tingkat Asia dengan mendapatkan Best Township Master Plan Design Country Winners dalam Asia Property Guru Awards 2021 di Thailand dan Best Township Master Plan Design di Indonesia Property Awards 2021. Bisa kita lihat di slide ini adalah harga rumah di klaster-klaster Paramount Petals. Yang pertama adalah klaster Aster dengan ukuran 6x10 meter diluncurkan dengan harga 500 jutaan rupiah. Kemudian klaster Kana yang diluncurkan pada 2021 juga yang memiliki luas 6x12 seharga 700 jutaan rupiah. Kedua klaster ini sejak diluncurkan sudah terserap lebih dari 90% alias laris manis. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2022 ini, Paramount Petals juga merilis New Aster seharga 1 miliaran rupiah. Nah, harga-harga rumah-rumah di Paramount Petals ini diestimasi akan terus berkembang. Kenapa? Karena lokasi Paramount Petals dekat dengan berbagai akses tol, misalnya tol Jakarta Merak. Selain itu, dengan mengusung One Stop Living, hunian di Paramount Petals akan saling terintegrasi dengan area komersial, bisnis dengan fasilitas kota lainnya. Sebuah riset menyebut permintaan properti dengan konsep kota mandiri yang memadukan unsur residensial dan komersial, alias integrated township, diperkirakan bakal ramai peminat. Dan peningkatan permintaan residensial akan terjadi pada second tier cities. Proyeksi kenaikan minat hunian di kota mandiri tersebut merujuk pada data BCI Asia yang menunjukkan tren properti perumahan ke depan berkonsep terbuka hijau dengan harga terjangkau. Jadi, berminatkah Anda berinvestasi properti?